Mungkin sudah banyak ustadz, kiai, ulama, habaib, para penceramah, para pendakwah bercerita begitu istimewanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma pada saat ini saya ingin bercerita satu saja. Ada cerita seorang anak laki-laki dengan ayahnya ingin melaksanakan umroh. Di pertengahan perjalanan, subhanallah, si ayah ini ditakdirkan sakit. Akhirnya si anak laki-laki berhenti. Tidak lama ternyata ayahnya sampai kejang, sampai akhirnya meninggal dunia. Si anak ini sedih ayahnya meninggal. Tapi lebih sedih lagi tatkala dilihat ayahnya yang tadinya kulitnya putih tiba-tiba berubah menjadi hitam, bahkan dalam cerita sampai gosong dia punya kulit. Akhirnya si anak laki-laki ini sedih, menangis dan menangis sampai tertidur. Dalam tidurnya ini anak laki-laki melihat di depannya itu ada sosok laki-laki yang cahayanya dari wajahnya sangat luar biasa. Didekati laki-laki tersebut, kemudian ditanya, siapa dirimu? Laki-laki yang percaya tersebut menjawab, aku adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu si anak laki-laki mengadu, ya Rasulullah, ada apa dengan ayah saya? Dosa apa yang dilakukan ayah saya? Kenapa kulitnya yang putih berubah menjadi hitam pekat, bahkan sampai gosong, wahai Rasulullah? Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, ayahmu punya kebiasaan yang tidak baik yang dia selalu melakukannya di dalam hidupnya. Si anak laki-laki itu berkata lagi, apa ya Rasulullah kebiasaan buruk yang biasa dilakukan oleh ayahku? Ayahmu itu suka membicarakan orang lain. Ayahmu suka menggunjing. Maka hati-hati, jangan sampai kita suka menggunjing, ngomongin orang. Dan kata Nabi, orang yang menggunjing orang lain, pahalanya dia yang menggunjing akan diberikan kepada orang yang digunjing. Maka saya selalu menekankan, jangan pernah marah kalau ada orang datang kepada kita, ustadz, bapak, ibu, hei pemuda, hei pemudi, di luar sana ada orang yang suka membicarakan kamu. Jangan marah. Kenapa? Karena kita ditransfer pahala oleh orang tersebut. Di hari kiamat kita punya harta nggak berlaku. Kita punya tanah yang sekian hektar nggak ada artinya. Kita punya mobil yang mewah tidak laku. Kita punya semua yang tidak orang miliki, tetap tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat hanya amal soleh kita. Sehingga saya tekankan, jangan marah kalau ada orang mengunjing kita. Harusnya bersyukur. Kenapa? Investasi buat akhirat saya. Sehingga jangan marah. Kalau perlu, kalau kita mendengar ada orang yang membicarakan kita, datang ke rumahnya, kita kasih duit, kita kasih buah-buahan, kasih amplop, terserah ada isinya nggak ada isinya. Kemudian kita ngasih wafer apa, kasih. Kemudian ucapkan kepada dia, terima kasih sudah menggunjing saya, besok gunjing lagi, saya kasih duit lagi. Kenapa? Ditransfer pahala. Di akhirat nggak bakal berlaku. Kenapa Allah sampai firmankan di hari kiamat, yauma yafilu mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin minhum yauma idin sa'nu yugni. Di hari tersebut kata Allah, saudara sama saudara lari, nggak mau ketemu. Bapak sama ibu, suami istri nggak mau ketemu. Anak sama orang tuanya nggak mau ketemu. Kenapa? Di hari tersebut kata Allah, orang saling tuntut menuntut mencari amal soleh sebagai pedoman agar mereka selamat masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di akhirat kita punya tabungan, punya investasi, namanya pahala menggunjing. Jadi jangan marah. Ada orang ngomongin kita, alhamdulillah, saya punya investasi akhirat hari ini. Ada orang yang ngomongin lagi, alhamdulillah, jangan marah. Makanya kata Nabi, orang yang cerdas itu orang yang memikirkan kematian. Orang yang cerdas, orang yang memikirkan kematian. Sehingga nggak usah marah kalau digunjing. Kenapa? Asalkan setelah saya meninggal dunia, saya punya banyak pahala. Selesai. Itu orang cerdas. Tapi kalau ada orang digunjing marah-marah, belum cerdas. Orang cerdas itu mengingat kematian sebagai modal batu loncatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga jangan marah. Kata Nabi, ayah kamu nih suka ngomongin orang. Tidak lama dalam mimpi laki-laki tersebut dilihat ayahnya yang sudah meninggal itu ada di mimpi tersebut. Tiba-tiba Nabi mendekatinya, Nabi keluarkan ludahnya yang mulia, diusapkan oleh Nabi, berubah menjadi putih, bahkan lebih putih, lebih cerah daripada yang sebelumnya. Anak laki-laki ini heran dan bertanya, wahai Rasulullah, katanya ayah saya suka menggunjing.
Ayah saya suka ngomongin orang, kenapa sekarang kau tolong? Kata Nabi Muhammad SAW, ayah kamu juga punya kebiasaan baik yang dia selalu mengistiqomahkan, melazimkan, selalu melakukannya. Apa itu ya Rasulullah? Ayahmu suka bersalawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya si laki-laki ini, anak ini bangun dari mimpinya, dilihat ayahnya yang tadinya hitam pekat sudah menjadi putih cerah lebih daripada yang sebelumnya. Dari cerita ini kita bisa mengambil i'tibar, kita bisa mengambil pelajaran. Orang yang menggunjing, siksanya didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Yang kedua, orang yang hidupnya tidak pernah lepas lidahnya, membasahi daripada mulutnya untuk bersalawat selalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang tersebut akan diperhati oleh Nabi di dunia, ditolong oleh Nabi di dunia, diberi sahabat Nabi oleh Nabi di dunia sebelum di akhirat. Sehingga mari pada bulan Rabiul Awal ini banyak kita hadir orang-orang mengadakan acara maulid. Jangan lupa kita cuma hadir, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Karena dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu modal kita kelak di hari kiamat untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Sehingga makin banyak kita bersalawat kepada Nabi, insya Allah di akhirat makin dekat kita kepada Nabi Muhammad. Tapi makin sedikit kita bersalawat kepada Nabi, ditakutkan di hari kiamat jauh kita daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Nabi sudah pernah menegaskan kepada kita, wailun, 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 celaka, celaka di atas celaka. Siapa? Kata Nabi, wailun, wailun, wailun liman lam yarani yaumil qiyamah. Celaka orang yang di hari kiamat tidak bisa melihatku. Sehingga ditanya Nabi oleh istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, siapa mereka ya Rasulullah yang mengatakan celaka? Al-bakhilu idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Apabila disebutkan namaku Muhammad, mereka tidak bersalawat kepadaku, tidak menjawabnya, maka orang itu di hari kiamat tidak bakal bisa melihatku. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak pernah bersalawat dengan Nabi Muhammad? Sehingga mari saya ajak pada malam hari ini, di bulan Rabiul Awal ini, kita pasang target sehari semalam jangan kurang daripada 300 kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Saya sering mendengar ijazah ini dari beberapa ulama, beberapa habaib, khususnya daripada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, murid langsung Habib Umar bin Hafid, tempat guru kita Habib Gures Baharu waktu belajar di Yaman. Itu dikatakan, siapa orang sehari semalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak kurang dari 300 kali, insya Allah, kata beliau, dan ini mujarrab, sudah teruji, sudah banyak orang yang mengamalkannya. Apa yang dia dapat? Bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kata Nabi, barang siapa yang melihat aku dalam mimpinya, maka dia akan bisa melihat aku dalam keadaan nyata, tidak pakai mimpi. Dan mudah-mudahan kita sebelum meninggal dunia bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan sebelum Allah mencabut nyawa kita, kita bisa langsung menatap wajah Nabi Muhammad SAW tanpa mimpi, yaqdatan wala manaman, insyaallah. Amin, amin ya rabbal